Ada lagi nih ASN yang gajinya dibayar dari pajak rakyat. Berani-beraninya berkeliaran di sosial media ngatain orang-orang yang mengkritisi pemerintah, minta dihargai katanya. Aku akan segera buat ya Hall of Shame untuk para pemerintah dan perangkat-perangkat pemerintah yang gila hormat tidak bisa menerima kritik. Akan kita minta pertanggungjawabannya pada kementerian karena kita nggak setuju, kita nggak rela, kita nggak ikhlas mereka hidup dari uang rakyat, tapi malah ingin membungkam protes-protes dari rakyat. Dan protes-protes ini dilakukan tanpa punya empati, tanpa bisa mengevaluasi hasil kerjanya sendiri, dan tanpa bisa mengedukasi memang apa yang sudah mereka kerjakan. Kalau memang kerjaannya bagus, mana sini share sama kita lihat bener nggak terjadi di lapangan. Kalau memang bener terjadi di lapangan, pasti akan kita support gitu. Tapi kalau memang ternyata enggak, ya jangan minta dihargain lah, apalagi berusaha untuk ngatain orang-orang yang bersuara. Yang begini-begini nih ya, tolong kementerian segera pecat, karena kita tidak mau lagi melihat mereka berkeliaran makan duit rakyat dengan perilaku yang sangat arogan. Bukan cuma kementerian, polisi-polisi, tentara-tentara yang suka menekan orang-orang yang bersuara di sosial media, akan aku abadikan kelakuannya di sini. Kita tuntut biar mereka nggak lagi makan duit kita dan bertingkah secara arogan. Ini bukan negara mereka, ini negara kita semua. Izin sedikit videomu ya Dul ya. Kenapa kamu harus takut dengan ucapan Salsa mengkritik pemerintahan Indonesia? Kalau kamu merasa ucapan Salsa itu kena dengan di hatimu, berarti kamu salah satu biang keroknya di Indonesia. Ya, kalau kamu tidak merasa, tutup mulutmu dan diam, jangan berkomentar. Dukung rakyat Indonesia. Salsa juga rakyat Indonesia, walaupun dia jauh dari Indonesia. Saya bersuara karena menyuarakan kebenaran. Ucapan Salsa benar. Kenapa kamu harus takut? Kamu takut jabatanmu dicopot. Kamu takut kamu jadi miskin. Kalau kamu merasa takut, tidak ingin dikritik, benahi Indonesia. Kalau kamu merasa nyocot di sini mulutmu, berarti kamu merasa biang keroknya di Indonesia. Hedul ya. Kami akan bersuara bersama Salsa dan seluruh rakyat Indo sebagian akan bersuara untuk Salsa. Ya, paham Dul? Indonesia ini perlu dibenahi. Perlu dibenahi dari sakitnya. Bukan Indonesia yang perlu dibenahi, melainkan otak-otak biang kerok ini yang perlu dibenahi seperti Anda Dul. Ya. Nah, satu nih, PDIP Perjuangan ya. Kalian masih belum juga mecat, cuma minta masyarakat nangis-nangis minta maaf sama masyarakat. Apakah kalian mau? Gara-gara kalian, satu tuntutan dari seluruh parlemen tidak tercapai. Apa penjelasan kalian tidak memecat karyawan-karyawan kita yang sudah menghina dan bertingkah arogan sampai saat ini? PDIP Perjuangan, elektabilitas kalian di 2029 dipertanyakan. Nanti kalau misalkan di 2029 dangdutan dan segala macamnya itu, aku jamin kita akan selalu edukasi masyarakat tidak terpilih. Silakan joget di dangdutan, silakan ambil apapun yang diberikan dari pemilu, tapi jangan sampai dipilih. Elektabilitas kalian dipertanyakan dan kalian jangan kalau kita bilang waktu kuliah ya, jangan magabut, tapi di sini literal. Jangan makan gaji buta, kerjakan apa yang sudah diminta, dan yang lain udah mengerjakan, tinggal kalian doang yang belum mengerjakan. Gitu. Nah, itu satu ya, Kak. Padahal itu low hanging fruit loh. Low hanging fruit dalam artian sangat mudah untuk dikerjakan, dan kalau itu dikerjakan, hasil satu tercontreng. Gitu. Berikan itu, gitu. Dan ini PDIP, kalian ini ketua DPR loh. Kalian sangat tidak mencontohkan perbuatan yang baik terhadap yang lain.